Pengertian dan sejarah pembukuan hadis. Istilah kata hadis berasal dari kata jama' al-hadis, hadisan, dan hudsan. Namun yang paling banyak digunakan oleh ulama hadis selama ini adalah ahadis. Secara bahasa, kata hadis memiliki banyak arti, diantaranya al-jadid, sesuatu yang baru, yang merupakan lawan dari kata al-qadim, sesuatu yang lama. Bisa diartikan pula sebagai al-kabar, berita, dan al-qarib, sesuatu yang dekat. Sedangkan pengertian hadis secara istilah dapat diartikan sebagai segala ucapan, perbuatan, ataupun penetapan yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun pengertian kata pembukuan memiliki makna yang sama dengan kata tadwin atau pengkodifikasian. Sementara yang dimaksud dengan pembukuan hadis adalah penghimpunan, penulisan, dan pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW atas perintah resmi dari penguasa negara khalifah dengan melibatkan beberapa personil yang ahli di bidangnya, bukan yang dilakukan secara perseorangan atau untuk kepentingan pribadi seperti yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Usaha pengkodifikasian atau pembukuan hadis dimulai pada abad-abad pertama Hijriah, yaitu pada masa pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Khalifah Umar ibn Abdul Aziz, Khalifah ke-8 dari Khalifah Bani Umayyah, dengan mengirim surat kepada seluruh pejabat dan ulama di berbagai daerah agar memperhatikan dan mengumpulkan hadis dari para penghafalnya dan segera dihimpun. Salah satu yang dikirim surat adalah Abu Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm, gubernur Madinah. Ia mengirim surat yang berbunyi, "Perhatikan atau periksalah hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian tulislah, aku khawatir akan lenyapnya ilmu dengan meninggalnya para ahli." Menurut suatu riwayat disebutkan meninggalnya para ulama. Dan janganlah kamu terima kecuali hadis Rasulullah SAW. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan kepada Abu Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm agar mengumpulkan hadis-hadis yang ada pada Amrah binti Abdurrahman al-Ashari, murid kepercayaan Siti Aisyah, dan Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar Asyidik, seorang pemuka tabi'in dan salah seorang fuqaha Madinah. B. Mustalahat fi al-hadis. Secara etimologi, ilmu ini berarti hal-hal yang terkait dengan istilah-istilah atau pembahasan hadis. Oleh karena itu, objek pembahasan ilmu ini adalah hadis nabawi. Ditunjukkan dari beberapa sisi, seperti nama sahih, hasan, dan dhaif. Ilmu ini memiliki banyak nama, diantaranya adalah ilmu usul al-hadis, ulum al-hadis, mustalahah al-hadis, dan ilmu dirayatil hadis, ilmu kajian hadis. Pemberian nama ilmu dirayat al-hadis atau ulum al-hadis itu merupakan istilah ulama mutakharin, yaitu ulama yang hidup setelah masanya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Imam Ibnu Al-Afani, dan ulama setelah keduanya. Secara lebih spesifik, ilmu mustalahul hadis atau ilmu hadis itu ada dua macam, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis riwayah adalah suatu disiplin ilmu yang meliputi pembahasan tentang pemindahan naql segala hal yang diafiliasikan kepada Rasulullah SAW
baik berupa perbuatan, perkataan, penetapan, dan sifat, atau segala hal yang diafiliasikan kepada para sahabat atau para tabi'in. Sedangkan ilmu hadis dirayah adalah disiplin ilmu yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah tertentu untuk mengetahui keberadaan sanad atau matan. Materi yang terdapat dalam ilmu hadis dirayah ini meliputi pembahasan yang berkaitan dengan rawi, hadis yang diriwayatkan, sanad, dan matan. Dipandang dari aspek hadis yang bisa diterima dan yang tidak bisa diterima. C. Kegunaan mempelajari ilmu hadis. Keutamaan yang terkandung dalam ilmu hadis ini adalah termasuk paling penting dan mulia dibanding ilmu lain. Penyebabnya adalah karena ilmu ini dibutuhkan untuk mengetahui berbagai macam bentuk dan hukum hadis. Dengan ilmu ini pula, proses penyampaian hadis nabawi sesuai dengan ketentuan Nabi Muhammad SAW dapat tercapai. Dan dengan ilmu ini pula sempurnalah kebahagiaan mendapat doa Rasulullah yang diberikan kepada orang-orang yang menyampaikannya. Hadis beliau, sebagaimana sabda Nabi, semoga Allah membahagiakan orang yang telah mendengarkan sesuatu dari kami, Rasulullah, kemudian disampaikan kepada orang lain, sebagaimana yang ia dengar dariku. Banyak sekali orang yang diberitahu tentang sebuah hadis mubalak justru lebih paham dibanding orang yang mendengarkannya. Sami'il langsung dariku. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Imam Sufyan Tsauri menyampaikan satu makalah yang diungkapkan oleh Imam Uyainah bahwa wajah seorang ahli hadis pasti memantulkan cahaya yang disebabkan oleh hadis tersebut. Dengan mengetahui ilmu hadis ini, seorang dapat mengetahui hadis yang maqbul dapat diterima atau yang mardud ditolak atau tidak diterima. Mengetahui adanya satu hadis itu bisa diterima berarti mengetahui bahwa hadis itu bisa diamalkan, menjadi dasar pijakan dalam menentukan hukum syariat untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang global, mujmal, atau digunakan untuk menafsirkan hal-hal yang masih samar, mubham. Begitu juga dengan mengetahui hadis yang mardud, maka dapat diketahui mana hadis yang palsu, madu, atau dhaif yang tidak bisa diamalkan. Dengan demikian, orang muslim bisa waspada dan tidak terbujuk dengan menggunakan hadis palsu dan lemah sebagai argumen serta tidak mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. D. Sanad. Sanad berarti sandaran. Adapun secara istilah adalah rangkaian para periwayat hadis yang menghubungkan sebagai kepada redaksi hadis, atau bisa juga didefinisikan sebagai para periwayat hadis yang menyampaikan hadis kepada kita. Isnad. Isnad secara etimologi berarti menyandarkan sesuatu kepada yang lain. Sedangkan menurut istilah, isnad berarti mengangkat hadis kepada yang mengatakannya, yaitu menjelaskan jalan matan dengan meriwayatkan hadis secara musnad. Di samping itu, isnad dapat juga diartikan dengan menceritakan jalannya matan. Sistem penyampaian berita dengan menyebut narasumbernya, seperti itu disebut isnad. Secara kebahasaannya menyandarkan. Kata al-isnad berarti menyandarkan, mengasalkan, dan mengangkat. Maksudnya ialah menyandarkan hadis kepada orang yang mengatakannya. Musnad. Musnad adalah bentuk isim maf'ul dari kata asnada yang berarti sesuatu yang disandarkan kepada yang lain. Secara terminologi, musnad mengandung 3 pengertian, yaitu A. Hadis yang bersambung sanadnya dari perawinya. B. Kitab yang menghimpun hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar. C. Sebagai masdar mempunyai arti sama dengan sanad. G. Matan. Secara bahasa, matan berarti tanah yang keras dan tinggi. Sedangkan secara istilah adalah
ma yantahiya ilaihi sanadu minal kalami. Kalimat setelah berakhirnya sanad suatu hadis. Dalam artian, apabila rantai sanad telah disebutkan, maka setelah itu adalah matannya. Atau dengan kata lain, matan adalah redaksi hadis itu sendiri. Rawi. Rawi adalah penyampai hadis atau periwayat hadis, baik itu ia meriwayatkan melalui lisan maupun tulisan yang ia dengar langsung dari gurunya. Berikut ini contoh rawi atau periwayat hadis dari beberapa tingkatan. Yang pertama, periwayat hadis dari tingkatan sahabat, yaitu Abu Hurairah, Aisyah, Anas bin Malik, dan lain-lain. 2. Periwayat hadis dari tingkatan tabi'in, yaitu Umayyah bin Abdullah bin Khalid, Sa'id bin Al-Musayyab, dan lain-lain. 3. Periwayat hadis dari tingkatan mudawin, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai, Imam Ahmad, dan lain-lain. Kesimpulan, hadis secara istilah dapat diartikan sebagai segala ucapan, perbuatan, atau penetapan yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Secara lebih spesifik, ilmu mutasalahul hadis atau ilmu hadis itu ada dua macam, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis riwayah adalah satu disiplin ilmu yang meliputi pembahasan tentang pemindahan, nakal, segala hal yang diafisilasikan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perbuatan, perkataan, penetapan, dan sifat, atau segala hal yang diafiliasikan kepada para sahabat atau para tabi'in. Sedangkan ilmu hadis dirayah adalah disiplin ilmu yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah tertentu untuk mengetahui keberadaan sanad atau matan. Dengan mengetahui ilmu hadis ini, seseorang dapat mengetahui hadis yang makbul atau dapat diterima, atau yang mardud atau ditolak atau tidak diterima. Sanad adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis dari tingkatan sahabat hingga hadis itu sampai kepada kita. Sistem penyampaian berita dengan menyebut narasumbernya seperti itu disebut isnad, yang secara kebahasaan artinya menyandarkan. Musnad adalah bentuk isim maf'ul dari kata kerja asnada, yang berarti sesuatu yang disandarkan kepada yang lain. Secara bahasa, matan berarti tanah yang keras dan tinggi, sedangkan rawi adalah penyampai hadis atau periwayat hadis, baik itu ia meriwayatkan melalui lisan maupun tulisan yang ia dengar langsung dari gurunya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.